Apa yang bisa menjadi kenikmatan di muka bumi ini? Harta yang kalian miliki tidak ada artinya Anda. Tidak ada artinya kekayaan, tidak ada artinya pangkat, tidak ada artinya apapun yang Anda miliki di dunia ini kalau Anda tidak mempunyai rasa cinta oleh kepada Nabi Muhammad. Itu kan jelimet sudah. Jadi begini kalau terang, tapi aja salah paham. Allah itu punya dua istilah. Ada ala lahul khalqu wal amru. Ada khalqu kayak langit bumi yang fisik itu khalqu. Ada amr. Makanya istilahnya Quran itu ala lahul khalqu wal amr. Ada khalqu, ada amr. Dan roh itu kategorinya ada khalqu tapi amr. Itu disebut kulir ruhu min amri rabbi. Amr itu susah difahami karena fisik kita ini tidak cukup untuk memahami amr, fisik. Lah carane memahami piye Gus? Ya gampang, riwayahe yo paham, nek ora paham aja peksa. Paham. Carane piye yo mati. Nah, dalam konteks ini hidup yang sekarang itu menjadi kita bodoh. Nah, ini yang Nabi kadang ngendikan annasuniyamun wa idza matu intabahu. Manusia yang sekarang ini hakikatnya tidur. Nanti kalau mati baru bangun, ngelilir, intabahu bangun. Contoh gampang begini, ini contoh paling gampang. Saya ini nganggep duitku penting. Momennya sesuk wae bayar anak mondok, bayar SPP, semuanya macam-macam. Nganggep duitku penting. Oke, besok saya butuh uang 1 juta, saya nganggep uang itu penting. Ternyata di Lauh Mahfudz saya ditegir nanti itu mati, jam 11 mati. Atau andekan anak saya nggak bayar 1 juta terus dikeluarkan dari sekolah, cara Allah ya ora penting. Asal jek sholat ya ora masalah. Kita nganggep masalah. Enggak, kita dikeluarkan dari sekolah kita nganggep iso wae cara Allah ora masalah, asal tetap sholihah bagi Allah kan ndak masalah. Sesuatu yang enggak masalah kita anggap masalah. Bareng kue mati tenan ngerti anakmu iku gara-gara salat 5 wektu ditulis min ahlil jannah, ora ana syarat sekolah ta ora sekolah. Akhirnya kena akhirat ngerti, jebule sekolah iku gak penting. Tapi aja terusno lho iki, apa cerita. Nek mati kowe ngerti. Kowe saiki nganggep sujud ora penting. Ini kayak notol ayam sarset-sarset terus bar. Tapi nak ngitung duit ra bar-bar. Tapi kowe sebenarnya nak mati ngerti diumumno pangeran. Wong sing seneng duit neraka, sing seneng sujud swarga. Terus kowe sadar Gusti jebule penting sujud timbang duit. Mana ngandani nembe sakniki lho ngandani wis dhisik ngawur. Ning Quran sing ana wakum minasajidin kowe udah dadi wong sujud aja dadi wong tukang golek duit ngakeh sing ngawur. Nah, dalam konteks ini tuh manusia sekarang tuh bodoh, pinter masuk ben. Mulane kira usah susah nek saiki bodoh. Tak jamin sampai nak mati ku mesti pinter. Mesti ku nasib pangeran. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka khita'aka fabasarukal yauma hadid. Kowe saiki lali rapati roh ilmu, tapi sampai nek mati fakashafna anka khita'aka. Tutup bodohmu tak ilangno jare pangeran. Fabasarukal yauma hadid. Kowe sok ben pinter, hadin ku cerdas. Makanya kamu tidak usah kesusu pinter sekarang, tak jamin nanti itu pasti pinter. Cuma pas pinter kalau ta'lamuna ilmal, pas to ilmal yakin, pas la tarawunnal jahim. Pas pinter, pas wayahe mlebu neraka. Lha iku perkara iku disebut alhaqumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun summa kalla saufa ta'lamun. Terus kalla law ta'lamuna ilmal yakin, pas to ilmal yakin, pas natarawunal jahim. Pas kowe dibuka pangeran lho iki lho hakikate uripem. Didelok sujud temuk sithik golek duwe akeh. Maca tasbih sithik nak jiwagongan sewengi, maca tasbih mok ping 3. Ketokno kabeh wek pangeran. Kewangen kanca nganti direwangi umbal 1 juta mok kangen kanca masa lalu ora tau kangen masjid diumbali 1 juta. Lho kula nate lho ngekeki dhuwit masjid. San iki dhuwit kek nang masjid aja. Anggap ae kangen masjid. Aku kadang kangen kanca tak biayai 1 juta. Sekali-kali kangen masjid itu tak biayai. Ngiling-ngilingan. Mulane kula nu seneng umroh ora kok ora oleh dhuwit. Kangen Nabi tak biayai lah 24 juta. Kadang kangen kanca, kangen sing ra penting-penting. Umpamane ana reuni bareng iku santri kok reuni bareng. Aduh, kok cah SMA. Iku sampeyan ditakokno kabeh mek pangeran. Tapi kalau orang ngaramno jerok-jerono senengane kok gawe mafhum sing enggak terkendali. Tak kon nangkep kabar es krim kan gawe viral sing ora bener.
Makanya hidup ini masalah, justru dengan hidup ini kita menjadi bodoh. Kenal pejabat penting, di duit penting, koneksi banyak. Cara pangeran sing penting ya eling pangeran iku. Mergo iku sing mbok panen ning akhirat, liyane iku ora ono gunane. Tapi rom iku sok ben. Iku fakasafna angka ghita'aka fa basarukal yauma hadid. Mulane kula niku kadang ya kecewa ambek urip. Mulane masyhur ngendikane sinten niku Abdul Qasim Al-Junaidi, dekne muridé ribuan. Ketika dia meninggal ditanya di mimpi, muridnya tanya, apa yang manfaati bagi engkau ya Abdul Qasim? Murid saya semuanya tidak ada gunanya, saya mengajari ribuan mereka tidak ada gunanya. Wa ma nafa'ani illa ruqai'atun raqa'tuha indas sahur. Semua riwayat rata-rata rakaat kecil, bukan rakaat. Semua santri saya, semua pengaruh saya itu tidak ada gunanya semua. Yang ada gunanya adalah rukuk-rukuk saya kecil ketika waktu sahur. Coba. Tapi sekarang orang lebih senang pengaruh. Enak jadi kayak gede. Pengajian wakai, sing nyangoni wakai, sing nyucup wakai, nanti urusan singit maya. Itu ora penting kabeh. Mulane kula niku tak latih roh saiki timbang roh kusuk ben zaman isen mbek pangeran. Kuwatir kula pas roh pas latarawunal jahim. Kula pengaruh kula kathah cara nuruti gaya-gaya nanteng mriki teng Bojonegoro, tapi kula wedi. Bar saiki tak anggap penting lah timbang sok men dielingno pangeran wis tak latih saiki. Kula urip dhewean nggih biasa, wis tak latih. Soal kula mulang jen wajib wong alim wajib mulang. Lah cara sing alim kula yo ngaji, cara sing alim sampean aku yo ngaji ora masalah. Nah saiki tapi yo mikir kula. Kepengen dunia terbalik tapi. Dadi wong sok ben iku pinter. Nah mulane wong kafir sok ben oleh muni ngene. Kena apa kaya kok mlebu neraka? Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna. Dadi umpama riyen kula pinter ora dadi ahli neraka. Berarti wong kafir saiki ku cek goblok. Sok ben yo pinter. Sok ben kowe lah yo pinter banget sok ben. Jajal saiki sampean pikir. Kowe nak ngelem wong utawa ngelem mobil, seri mobil terbaru. Itu kalimatnya mungkin bisa satu kuras. Wah mobil ini bagus, serinya gini, HP ini begini, itu bisa satu kuras. Pas ngelem pangeran mengene tok sing ngecat Lombok. Pangeran ku sapa sing ngecat Lombok? Wong nyifati HP wis sak kuras. 10 menit rabar, nyifati pangeran sing gawe dekne muk muni sing ngecat Lombok. Neraka ta ora kira-kira sing jenis ini. Cara nabine aku tak nerakakno. Untung nabine Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apikane ra karuan ngono ku yo ape disafaati bae sing gento-gento ngono iku yo malah mbek Nabi dikai solusi ngene nek ngono wiridane subhanallah bihamdi adada khalqi. Pokoke Gusti kula maca jenengan niku suci sejumlah makhluke jenengan. Dadi kok kliru-kliru lah wis pokoke tau muni adada khalqi. Mulane kita ulangi kuwi nggo solusi. Dadi nek mujimu kurang akeh wis tau muni subhanallah wa bihamdi adada khalqi. Dadi aku sakake kowe wis luar biasa asline iku. Mulane normale kula mlebu swarga nak ndelok. Tapi swarga iku fadhole pangeran ora amal-amalan wis. Nah, sekarang sampean saat tanya, sekarang sampean tuh hidup apa mati kalau dalam pandangan ilmu hakikat? Sekarang malah mati. Hidup itu nanti. Makanya cara ilmu tasawuf tuh annasuniyamun manusa iku turu la wa idza matu. Nah, mati lagi in tabahu lagi tani. Makanya kita harus curiga dengan otak kita sekarang, pikiran kita sekarang. Justru karena kita hidup kita menjadi bodoh, nganggep bojo penting, duit penting, komunitas penting. Padahal yang penting tentu Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan Allah apian, untungnya Allah iku apian. Ki mergawe ya dibarno, golek bojo ya dibarno. Butuh koneksi penjabat ya dibarno. Muni presiden Amerika orang terkuat di dunia mbek pangeran ya dibarno. Nyatane ya mati kok darani terkuat. Ukuran kuat itu apa coba? Misalnya ukuran kuat itu kasil kajati, apa mereka punya cita-cita semuanya kasil? Tidak juga. Mereka menguasai dunia yang musuhnya akeh. Kalau ukuran kuat tidak mati, presiden itu ya mati. Kan sebenarnya enggak pernah benar istilah yang terkuat ya, tapi pangeran yang ngembarno. Tapi kesomben nak ning akhirat, ilmu itu kelihatan semua. Kamu tidak akan muji orang kafir. Oleh muji piye ngarwani neraka sap itu. Kowe ora bakal muji duit penting, sing ternyata sing penting ku maca napa tasbih. Mulane kula suwun teng donya iku guling-gilingan Kang, mbuh pira kadare iku. Tahu sungkem ning pangeran. Wis mbuh pira kadare. Syukur-syukur kados ayat wingi fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusyuhun. Wani esuk ya mergo muji pangeran, wani sore ya mergo muji
pangeran. Lan disebut teng wiridan-wiridan asbahna wa asbahal mulku lillah. Kula wani esuk nggih tetep mawon kekuasaan teng jenengan. Kok wani sore ya amsena wa amsal mulku lillah. Nah, tapi wong sakniki ngene-ngene iki serapayu, Kang. Kiai kados kula niku serapati payu. Wis mergo wong sakniki ku jabatan tu penting, uang ku penting ngene-ngene. Wong kafir wae roh nak dhuwit penting. Saiki lonte nganti dadi lonte mergo ngerti dhuwit iku penting. Copet nganti copet itu ya mergo ngerti dhuwit iku penting. Lah nek kowe kiai kok roh dhuwit iku penting, ilmu padha mek lonte mek copet. Paham nggih? Lho ora ngenyek lho niki, biasa mawon. Saiki lonte nganti dadi lonte mergo ngerti nek apa? Dhuwit penting. Copet nganti dadi copet mergo ngerti nek dhuwit. Lho terus kowe kiai kok mau ngomong, dhuwit iku penting. Lah kiai kok ilmune mok tok kono iku kembarane jek akeh. Tapi nek muni ngene, tahajud iku penting. Apa meneh wusul mbek Allah. Ora iso copet ngomong ngono, ora iso kudu kiai. Mulane jari Imam Ghazali, la tahfrah bi ilmin sing yastariku ma'akal fusak wal kufar. Kowe aja bangga mbek ilmu sing wong fasik wae roh kaya kowe. Kaya kowe ngomong ilmu apa mangan penting, bojo penting, dhuwit penting. Lah wong fasik ora ya roh. Lah opo kowe ulama melok ngomong ngono? Sing ngomong ngono wis akeh, kowe ora usah melok ngomong, ya mau lakoni ngono wae waduh. Tapi bobor roh. Mergo nak roh kembar. Mane tak anggap Imam Ghazali itu ulama yang luar biasa. Dia ini nak merovokasi wong anti sono kowe jogeman seneng ilmu atau seneng nikmat sing yastariku ma'akal fusak. Ya aku mau misale kowe muni ngomong duit penting. Saiki tak takoki, copet nganti nyopet mergo apa? Ngerti apa? Duit penting. Koruptor nganti korupsi mergo ngerti duit penting. Lonte nganti lonte mergo ngerti nak dhuwit. Terus kowe dadi kiai, nggo tafsir Jalalain gedhi pisan. Terus ngomong, dhuwitku penting. Keliru sing darane dhuwit ora penting. Sing bantah omong ya sapa? Wong ora kabeh nak dhuwit iku. Penting. Ya ngomong ngono ya ngomong lah nggo hiburan. Tapi itu ya coba terus penting meneh zuhud. Umatem ra salam templek malah lara. Wis pokoke meneng ae, sementing pokoke meneng ae, pokoke meneng ae. Tapi kalau namung ngelingaken nggih, pokoke sakniki niku mati, jeng ben niku urip. Nggih nek cara ilmu hakikat sakniki malah mati, jeng ben urip. Mergo Allah buka tutup-tutupe hakikat niku jeng ben nak wis mati. Fakasafna angka ghitaaka fabasarukal yauma hadi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa kalimatin. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimati. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimati. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimati. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimati. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimati. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimati. Kalau salatnya sudah benar, yakin pasti akhlaknya benar. Kalau salatnya benar, karena salat itu mendidik akhlakul karimah. Salat, sod, lam, tak. Sodnya adalah sidik, harus jujur. Lamnya adalah latifun, yang lemah lembut. Baru sampai takwa. Ya. Yang dikhawatirkan bukan kedudukan, pangkat dan jabatan, deh. Nanti kita setelah kita akan datang syakaratul maut ini, kita ini dalam keadaan Islam atau tidak? Maka Al-Quran telah memberikan peringatan. Ya, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau kamu benar-benar sebagai seorang Islam, iman kepadaku kata Allah, takwalah kamu yang sebenar-benarnya takwa. Ya. Wa la tamutunna, jangan kamu meninggal illa kecuali wa antum muslimun, kamu dalam keadaan Islam. Ini yang sangat dikhawatirkan. Bukan kedudukan, pangkat, harta dan jabatan. Ya. Tapi yang dikhawatirkan itu nanti kalau kita datang syakaratul maut, siapa yang akan membantu kita? Istri cantik tewas, anak tewas, harta gugur. Apa yang menyelamatkan kita itu adalah amal perbuatan kita.
wala tamutuna illa wa antum muslimun. Ini yang paling dominan. Nanti antara husnul dan su'ul itu ketika datang syakaratul maut. Dalam keadaan husnul khotimah atau dalam keadaan su'ul khotimah ketika kita dipisahkan kenikmatan kita di dunia. Ya, kalau kita selama di akhirat, nah baru disebut dunia. Tapi kalau kita celaka di akhirat, berarti kita tertipu oleh dunia. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Ustadz Farhan, Anda berbicara tentang agama, tetapi Anda sering bohong. Kalau Anda salah, saya maafkan. Tapi kalau bohong, Anda tidak bisa mewakili agama Islam ini. Anda berbicara masalah niat. Anda berbicara masalah sampainya dan tidak sampainya bacaan kepada ahli kubur. Anda berbicara tentang masalah zikir dikeraskan, dinisbatkan kepada Imam Syafi'i. Anda bohong. Maka ingat, katanya ulama, wa idza takallama al-mar'u fi ghairi fannihi ata bihadhil ajaib. Kalau ada seseorang berbicara bukan bidangnya, Anda enggak mengerti soal Syafi'i dan Syafi'iyah, maka yang terjadi adalah ungkapan Anda itu aneh, bahkan penuh dengan kebohongan. Mengapa saya katakan Anda bohong? Kalau Anda salah, saya maafkan. Tapi kalau Anda bohong, tidak bisa. Ini soal ilmu. Saudara perhatikan. Indonesia rata-rata apa? Syafi'iyah, bukan Syafi'i. Ini, perhatikan. Ya, Syafi'iyah. Melafadzkan niat ketika sholat. Itu pendapat sebagian ulama Syafi'iyah, enggak semua. Bukan pendapat Imam Syafi'i. Imam Nawawi saja menyalahkan pendapat ulama Syafi'iyah yang melafadzkan niat ketika sholat. Ya, rata-rata adalah Syafi'iyah. Menurut Ustadz Farhan, melafadzkan niat, misalnya nawaitu, usolli dan lain-lain, adalah bukan pendapat Imam Syafi'i, melainkan pendapat sebagian ulama Syafi'iyah. Betulkah? Anda bohong. Mari kita perhatikan secara seksama. Di dalam kitab Ibnul Mukri Al-Mu'jam halaman 317 disebutkan, akhbarana Ibnu Huzaimah haddatsana Ar-Rabi' qala kana Asy-Syafi'i idza arada ay yadkhula fi shalat. Imam Syafi'i itu kalau mau melaksanakan salat qala bismillahi muwajjihan li baitillahi muaddiyan li fardillahi azza wa jalla. Allahu Akbar. Artinya apa? Imam Syafi'i melafadzkan niat. Jadi saudara Farhan ini bohong. Bahkan mengatakan katanya Imam Nawawi tidak menganjurkan. Bohong lagi Anda itu. Mari kita cek Imam Nawawi, pentarjih utama mazhab Syafi'i. Beliau menyampaikan, wan niyatu, adapun niat, bil qalbi, itu ada di dalam hati. Wa yundabu, dan dianjurkan, disunatkan, an-nutqu, mengucapkan, kubailat takbir, sebelum takbir. Anda baca di dalam kitab Minhaj At-Talibin juz 1 halaman 26. Bahkan banyak menyelisih pendapat Imam Syafi'i. Contohnya mengirim pahala Al-Quran. Imam Syafi'i berpendapat tidak sampai ke mayat. Ya. Yang kedua, kebohongan Ustadz Farhan ini. Katanya mengirimkan pahala Al-Quran tidak sampai. Menurut Imam Syafi'i. Lagi-lagi Anda ini hanya membaca literatur sekunder. Saya katakan Anda itu cetek. Coba bagaimana Ibnu Hajar menyampaikan, wa qala al-Hasan Ibnu Sabah Az-Za'farani, sa'altu Syafi'iyah anil qiraah. Saya bertanya kepada Imam Syafi'i anil qiraah, bagaimana membaca Quran indal qabri, di samping kuburan.
Faqala, Imam Syafi'i menjawab, la ba'sa biha. Catat ini, la ba'sa biha, tidak apa-apa. Anda mengatakan Imam Syafi'i melarang. Tidak. Al-Hafidz Ibnu Hajar menyampaikan, wa hadza nassun gharibun an Syafi'i wa Za'farani min ruwatil qadim wa huwa thiqatun wa idza lam yarid fil jadid ma yukhalifu mansusal qadim fa huwa ma'mulun bihi yalzamu min dzalika ay yakuna asy-Syafi'i qailan bi usuli thawabil Qur'ani li'anna al-Qur'ana asyrafudz dzikri. Jadi kesimpulannya bahwa riwayat yang disampaikan oleh Imam Az-Za'farani ini adalah riwayat yang thiqah dan pendapatnya bisa diikuti. Maka ditarik kesimpulan, Imam Syafi'i menyampaikan sampainya bacaan Quran kepada orang-orang yang sudah meninggal. Karena apa? Li'annal Quran asyrafudz dzikri, karena Quran itu zikir yang paling utama. Anda Ustaz Farhan bohong lagi. Katanya Imam Syafi'i tidak menyampaikan demikian, bahkan melarang. Jadi dalam masalah mengirim pahala Al-Quran tidak sampai, menurut Imam Syafi'i, Ustadz Farhan ini bohong lagi. Contohnya apa? Zikir setelah sholat 5 waktu. Imam Syafi'i dengan tegas dalam kitabnya Al-Um, zikir setelah sholat 5 waktu. Dengan konteks zikir yang telah dibacakan oleh Nabi, itu tidak boleh keras. Cukup dia sendiri yang mendengarnya. Andai kata dia ingin mengeraskan, maka boleh dengan syarat tujuannya agar jamaahnya menghafalnya. Jika jamaahnya belum tahu konteks zikir setelah sholat 5 waktu. Setelah mereka menghafal, mengetahuinya, maka dia tidak melakukannya lagi. Sebagaimana Nabi melakukannya di awal Islam. Yang nomor 3, saudara-saudara sekalian. Bagaimana Ustadz ini menyampaikan bahwa zikir setelah sholat itu tidak dianjurkan. Dan itu bukan pendapat Imam Syafi'i. Anda bohong lagi. Coba kita baca bersama-sama kitab Al-Um halaman 150. Ternyata di sana disebutkan wa hadza minal mubah lil imam wa ghairil ma'mum qala Syafi'i. Imam Syafi'i menyampaikan ini adalah sesuatu yang boleh bagi imam atau selain makmum. Beliau menyampaikan wa qala wa ayyu imamin dzakarallah. Kalau ada imam berzikir kepada Allah dengan apa yang sudah saya jelaskan, jahran au sirran, dikeraskan maupun dilirihkan, au bigorihi fahsanun, maka baik. Imam Syafi'i tidak melarang. Beliau mengatakan fahasanun. Sedangkan Ustadz Farhan ini ngomong dilarang katanya. Imam Syafi'i melarang. Nggak ada kalimat melarang. Beliau menyampaikan fahasanun. Mau dikeraskan, mau dilirikkan. Sama-sama baik. Apalagi saudara-saudara sekalian, kalau kita ingin membaca lebih jelas lagi, zikir setelah sholat itu, misalnya di dalam kitab Syarh Al-Mishkatul Al-Masabih, juz 3 halaman 315 disebutkan hadza dalilun lima qalahu ba'dus salaf innahu yustahabbu raf'us sauti bit takbir wa dzikri aqibal maktubah. Ini adalah dalil yang disampaikan oleh para ulama salaf, sesungguhnya disunnatkan mengeraskan suara dengan bacaan takbir, dengan bacaan zikir setelah melaksanakan sholat. Maka saudara-saudara sekalian, sekali lagi, kalau sudah bohong 3 kali dan itu serius, Anda mengutip dan mewakili Imam Syafi'i katanya, kebohongan Anda itu berbahaya atas nama agama ini. Saya tidak akan menanggapi yang lain karena Anda telah berbohong dengan nyata. Tolong belajar lagi dengan seksama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Sahih Muslim ini nomor urut 630 mensunahkan bacaan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi
katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Hadis Sahih Muslim, sunnat iftitah kabiro. Sahih Muslim ini nomor 272 menerangkan Nabi kalau sholat subuh baca kunut rakaat kedua setelah bangun dari rukuk. Silahkan nggak kunut kalau memang nggak hafal. Tapi kalau mengatakan nggak ada dalilnya bohong. Bohong. Itu Sahih Muslim. Ini Sahih Bukhari. Sahih Bukhari nomor 1001 sama dengan Muslim 272 bahwa Nabi kunut subuh bangun dari rukuk rakaat kedua. Katanya nggak ada dalilnya. Orang NO setelah sholat wirid dibaca keras. Wiridnya dibaca keras agar makmum yang awam, yang nggak pernah madrasah, yang nggak pernah mondok, kalau kiainya telaten setiap saat ngajak wiridan baca keras, lama-lama hafal. Apakah Nabi wirid dibaca keras? Iya. Inna raf'as sauti bidzikri hina yansarifun nas minal maktubah kana ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berzikir dibaca keras usai sholat fardu, tradisi itu sudah ada di zaman Kanjeng Nabi. Bukhari Mas 324. Halo. Jangan keluar dari NO khawatir dibohongi. Katanya ziarah kubur nggak ada dalilnya. Katanya ke kuburan bawa daun-daun yang segar, kembang, nggak ada dalil. Ini Mas Bukhari 209 dan 216. Kana fil madinati haid fihi qabron fa'atahuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasami'a sawta insanaini yu'adzaban qal wa ma yu'adzabani fi kabir kana ahaduma la yastabri min bawlih wa kana al-akhar yamshi bin namimah thumma amara bi jaridatin ratbah fasaqqaha nisfain fawada'a ala kulli qabrin wahidah. Di Madinah ada kebun kurma, di dalamnya ada 2 makam, sesekali diziarahi Kanjeng Nabi. Saat Nabi ziarah, dengar mayitnya lagi disiksa. Satunya disiksa karena kayak supir truk kencing sembarangan. Satunya disiksa karena keluar dari NO, suka fitnah. Yamsi bin namimah, suka mengadu domba. Lalu Nabi perintahkan sahabat, tuh ambilkan pelebah kurma, potong itu pelebah kurma yang masih segar, berikan Nabi. Oleh Nabi dibelah jadi 2, taruh di atas makam sambil berdoa, la'allahu an yukhaffif anhuma malam yaibasa. Bukhari pakai an, Muslim tanpa an. La'allahu yukhaffif anhuma malam yaibasa. Memang la'ala khobarnya boleh an, boleh tanpa an. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Moga-moga Allah meringankan azab mayit ini, asal daun ini belum kering. Nabi ziarah, NU ziarah. Nabi doakan ahli kubur, NU doakan ahli kubur. Nabi pakai daun kurma, NU pakai daun pandan. Sama. Di sini hadis Bukhari nomor 2837. Apa isinya? Perang Khandaq, Nabi istirahat. Di tengah-tengah istirahat, Nabi membaca doa dengan suara keras. Doanya pakai lagu, pakai syair. Wallahi laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala salaina fa'anzilan sakinatan alaina wa tabitil aqdama laqaina. Itu dibaca Nabi dengan suara keras, doa pakai syair. Di NO doa biasa boleh, doa pakai syair, pakai lagu boleh. Boleh doa biasa boleh, doa pakai syair boleh. Rabbi fangfa'na bi barakatihim wa dinal
bihurmatihim wa amitna fi wa mu'afatin minal. Allahumma shalli ala Muhammad. Kita lanjut di Sahih Bukhari ini juga apa? Nabi berjamaah dengan para sahabatnya. Usai berjamaah, Nabi berdiri, sahabat pun juga pada berdiri. Langsung itu tangan Nabi diraih para sahabat, diusap-usapkan ke tangannya para sahabat. Sungkem cium tangan setelah jamaah. Hadis Bukhari 4377. 4377. Kita di Pondok Lirboyo di mana-mana setelah jamaah didoakan kiai, bayi harus berdiri, kalau berkenan enggak tergesa-gesa, santri pada cium tangan setelah sholat. Hadis Bukhari apa kata orang mereka? Enggak ada dalilnya. Bid'ah, membohongi agama, zalim. Ada hadis dibilang enggak ada, zalim. Enggak ada dibilang ada, zalim. Jangan keluar dari NU, khawatir dibo. Hadis Bukhari ada, hadis Muslim ada. 370. La in kana yadbahu syata yauma wafati Khadijah. Thumma yaqul idhabu bidhi ila fulanah fa innaha kanat jarata Khadijah. Idhabu bidhi ila fulanah fa innaha kanat sadiqata Khadijah. Wala in kana yukthiru min dzikriha walaqad aghdabtuhu yauman faqala laqad kanat kaita wa kaita, dan yang lain-lain. Hadis Bukhari Muslim. Setiap tahun bertepatan hari wafatnya Siti Khadijah, Nabi pasti menyembelih kambing. Dimasak itu kambing, dibagi ke tetangga, teman-teman, sambil menceritakan riwayatnya Siti Khadijah. Itu namanya haul. Kenapa NU haul? Nabi menghauli Siti Khadijah. Kenapa NU menyembelih kambing? Nabi juga menyembelih kambing. Kenapa NU dalam haul menceritakan riwayatnya yang dihauli? Nabi juga wala ingkana yuksiru min dzikriha. 100% yang diajarkan NU sunnah Rasul. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nengok tengah-tengah jalan raya, neng jurune pasar, ati tetep kumantil di hadratillah. Mulane enten dungane Muhammad Ibnu Sulaiman Al-Jazuli di Dalailil Khairat, Allahumma ja'alid dunya tahta aidina wa la taj'alha fi qulubina wa la taj'alid dunya akbaru hammina wa la mablagha ilmina. Ya Allah, bondo dunya niki sampean seleh teng sore tangan kula pun ngantos peteng manah kula Gusti. Wa la taj'alid dunya akbaru hammina wa la mablagha ilmina. Mbun ngantos bondo dunya niki dados tujuan kowe ingkang pokok. Mekaten Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli. Wala mablagha ilmina. Sampun ngantos pisan-pisan bondo dunya niki dados tujuane ilmu kula ingkang akhir. Nyambet gawe ndas di sikil-sikil ngindas, ojo sampai mempengaruhi hubungan bainana wa bainallah. Ati ki bebas merdeka biiktaril hamdalah. Senajan katone sikil karo tangan ki nyambet gawe. Ning ojo sampai batin kesiksa di dunia. Eling-eling ana unen-unen loro, siji ad-dunya mazra'atul akhirah, lek kebenar dunya ki dadi jembatane yang akhirat di jannatin naim, lek ora kebenar kana summan qatilan. Apa yang bisa menjadi kenikmatan di muka bumi ini?
harta yang kalian miliki, tidak ada artinya harta. Tidak ada artinya kekayaan, tidak ada artinya pangkat, tidak ada artinya apapun yang Anda miliki di dunia ini kalau Anda tidak mempunyai rasa cinta oleh kepada Nabi Muhammad